Di video kali ini kita akan membahas tentang optimasi kecepatan pada situs WordPress. Mari kita mulai. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami sajikan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang optimasi kecepatan pada situs WordPress. Mari kita mulai. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas diantaranya mengenai apa itu WordPress, cara instalasi, pengaturan awal, dashboard, post, page, Gutenberg editor, kemudian menu, widget, media, tema, plugin, customizer atau penyesuai tema, pengaturan akun pengguna, dan pengaturan keamanan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang optimasi kecepatan, yaitu diantaranya mengenai mengapa kecepatan situs itu penting, kemudian bagaimana cara memeriksa kecepatan situs WordPress kita, kemudian memahami hasil tes kecepatan situs web, dan memasang plugin untuk meningkatkan kecepatan. Kita masuk dulu ke situs WordPress yang telah kita buat kemarin. Jadi pemuatan halaman dengan cepat akan meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan tampilan halaman, dan membantu untuk SEO. Nah, pada video kali ini kami akan membagikan tips pengoptimalan kecepatan situs WordPress yang akan berguna untuk meningkatkan kinerja dan mempercepat situs. Kemudian, mengapa kecepatan itu penting untuk situs WordPress? Studi menunjukkan bahwa rentang perhatian manusia itu rata-rata telah turun dari 12 detik menjadi 7 detik. Nah, apa artinya ini bagi kita sebagai pemilik situs web? Jadi kita hanya memiliki sedikit waktu untuk menunjukkan kepada pengunjung konten dan meyakinkan mereka untuk tetap berada di situs web kita. Nah, situs web yang lambat berarti pengguna berpotensi meninggalkan situs web kita bahkan sebelum dimuat. Penundaan 1 detik saja dalam waktu membuka halaman dapat menyebabkan kehilangan konversi, lebih sedikit tampilan halaman yang dikunjungi, dan penurunan kepuasan pengunjung atau pelanggan. Nah, selain itu juga Google dan mesin pencari lainnya sudah mulai menghukum situs web yang lambat dengan mendorongnya ke bawah dalam hasil pencarian, yang berarti lalu lintas pengunjung ke situs kita akan menjadi lebih rendah. Nah, singkatnya, jika kita ingin lebih banyak lalu lintas, lebih banyak pelanggan, dan pendapatan dari situs web kita, maka kita harus membuat situs web WordPress kita menjadi semakin cepat. Nah, kemudian bagaimana cara memeriksa kecepatan situs WordPress kita itu? Seringkali pemula berpikir bahwa situs web mereka baik-baik saja, hanya karena tidak terasa lambat di komputer mereka. Dan itu adalah suatu kesalahan yang besar. Ya, karena kita sering mengunjungi situs web kita sendiri, browser modern seperti Google Chrome menyimpan situs web kita di cache dan secara otomatis mengambilnya terlebih dahulu ketika mulai mengetik alamat situs. Ini membuat situs web kita dimuat hampir seketika. Nah, namun pengguna biasa yang mengunjungi situs web kita untuk pertama kalinya mungkin tidak memiliki pengalaman yang sama seperti kita itu. Nah, inilah sebabnya kami menyarankan agar menguji kecepatan situs web dengan menggunakan alat seperti Google PageSpeed Insight atau dengan GTmetrix atau yang lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan Google Page Insight dan GTmetrix. Kita akan tes dulu kecepatan situs kita saat ini. Jadi masukkan situs web yang akan kita tes, kemudian klik Analyze. Nah, untuk di PageSpeed Insight ini ada versi mobile dan versi desktop. Jadi bisa dibandingkan nanti untuk versi mobilenya kecepatannya berapa dan untuk desktopnya kecepatannya berapa. Nah, bisa dilihat di sini bahwa untuk versi mobile performanya ada 83%. Dan untuk desktopnya 94%. Ya, sebenarnya 94% itu sudah bagus. Jadi ada 3 tingkatan. Kalau misalnya merah itu antara 0 dan 49 itu berarti lambat atau jelek. Kemudian kalau orange itu di antara 50 dan 89 skornya itu rata-rata. Dan untuk yang hijau ini antara 90 dan 100 itu sudah termasuk bagus. Tetapi bisa dilihat di sini bahwa untuk versi mobile kita masih berada di rata-rata. Dan kemudian apa yang memperlambat situs WordPress kita itu? Laporan uji kecepatan di Page Insight atau di GTmetrix itu kan memiliki beberapa rekomendasi untuk peningkatan. Nah, sebelumnya kita tes juga pada GTmetrix. Klik Analyze. Di GTmetrix kita bisa lihat bahwa grade situs kita itu masih D, performanya 59% dan lain-lainnya. Di bagian bawah ada detail informasinya. bisa dilihat bahwa waktu loading atau memuat situs kita itu 4,3 detik.
Nah, mempelajari apa yang memperlambat situs web adalah kunci untuk meningkatkan kinerja situs. Penyebab utama situs web WordPress lambat diantaranya yaitu ada beberapa hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah web hostingnya. Jadi ketika server hosting web kita tidak dikonfigurasi dengan benar, itu dapat merusak kecepatan situs web kita. Kemudian yang kedua adalah konfigurasi WordPress. Jika situs WordPress kita tidak menyajikan halaman yang di cache, maka itu akan membebani server sehingga menyebabkan situs web kita menjadi lambat atau bahkan mungkin crash seluruhnya. Kemudian yang ketiga adalah ukuran halaman. Nah, jika kita menggunakan plugin dengan kode yang buruk, maka itu dapat memperlambat situs web kita secara signifikan. Kemudian yang kelima adalah script eksternal. Jadi script eksternal seperti iklan, seperti pemuat font, dan lain-lain juga dapat berdampak besar pada kinerja situs web. Nah, sekarang mari kita lihat cara mempercepat situs web WordPress kita ini. Parameter yang harus kita perhatikan adalah waktu yang dibutuhkan situs web kita untuk memuat. Nah, seperti lihat di sini bahwa waktu yang kita butuhkan adalah 4,3. Ini adalah parameter yang paling mempengaruhi pengunjung. Jika situs web kita membutuhkan waktu lebih lama untuk memuat, maka pengunjung kemungkinan akan menekan tombol kembali dan memiliki kesan buruk terhadap situs kita dan menganggap situs web kita itu kualitasnya rendah. Nah, jika situs web kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dimuat, bisa dilihat laporan penelusurannya. Cari tahu sumber daya mana yang membutuhkan waktu lama untuk dimuat. Biasanya ini adalah gambar atau style sheet atau CSS, JavaScript, penyematan video, dan sebagainya. Kemudian kita bisa buat agar gambar tersebut disajikan dari cache atau layanan CDN. Untuk itu, kita akan pasang plugin seperti Auto-Optimize dan WP Super Cache. Tetapi sebenarnya banyak sekali plugin baik itu yang gratis atau yang berbayar untuk optimasi dan cache ini. Tetapi untuk kali ini kita akan menggunakan plugin gratis seperti Auto-Optimize dan WP Super Cache. Kita pasang dulu plugin-pluginnya. Nah, kemudian kita akan setting dan atur-atur opsi-opsi pada plugin-plugin tersebut. Setelah itu kita akan tes kembali kecepatan situs setelah kita pasang dan atur plugin-plugin tadi. Yang pertama kita akan pasang plugin Auto-Optimize. Klik tambah baru, kemudian kita cari Auto-Optimize dan kita install. Tunggu sampai proses pemasangannya selesai, kemudian kita aktifkan. Setelah plugin Auto-Optimize-nya aktif, kita masuk ke pengaturannya. Kemudian kita optimasi untuk pengaturan Auto-Optimize ini. Optimasi kode JavaScript, optimasi CSS, optimasi HTML, kemudian kita simpan perubahannya dan kita kosongkan cache-nya. Selain itu, kita juga akan optimasi untuk gambar-gambarnya. Jadi kita optimalkan gambar dan kita lazy loading. Kemudian kita simpan perubahannya. Kemudian kita masuk ke opsi yang lainnya. Untuk Google Font misalnya kita bikin di combine dan di defer di add. Hapus emoji, hapus string query, simpan perubahan. Selanjutnya kita akan pasang plugin WP Super Cache. Klik tambah baru, kemudian kita cari WP Super Cache. Kita install, tunggu sampai proses pemasangannya selesai, kemudian kita aktifkan. Kemudian kita masuk ke pengaturannya atau ke settingnya. Nah, cachingnya kita on kan, kemudian kita update status, kita caching untuk semua visitor, kemudian kita compress, kita update status. Nah, jika sudah, kita kunjungi terlebih dahulu situsnya, kemudian kita tes kembali situsnya yang telah kita optimasi tadi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada peningkatan menjadi 95% untuk versi mobile dan versi desktop menjadi 98%. Jadi bisa dilihat ada peningkatan signifikan. Nah, kemudian kita tes juga di GTmetrix. Nah, bisa lihat di GTmetrix juga grade-nya sudah meningkat menjadi C. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari optimasi kecepatan di situs WordPress kita ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari optimasi kecepatan pada situs WordPress kita ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang SEO atau Search Engine Optimization. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.